Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu reminiscere pada hari Minggu ini dari Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat 25. Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah satu kali jemaat berkata kepada pendetanya dan kepada jemaat yang ada di situ juga, saya bisa melihat dan mencontoh bahkan meneladani bagaimana pendeta berkhotbah. Saya bisa melihat dan mencontoh bagaimana pendeta B itu berkhotbah. Kalau pendeta berkhotbah, maka dia akan serius seperti itu. Kalau pendeta B berkhotbah, maka dia akan ada lucu-lucunya. Kalau pendeta C berkhotbah, maka dia akan mengangkat kacamatanya ke atas dan menurunkan. Ada banyak hal yang dicontoh, yang dilihat dan diteladaninya. Ternyata hidup kita tanpa kita sadari diteladani, dilihat, dicermati, dicontoh, ditiru oleh orang lain. Kehidupan itu memberi dan menerima teladan atas orang lain, atas situasi, atas kondisi yang ada pada kita. Mungkin bisa saja kita mengatakan, saya menjadi baik karena saya meniru orang-orang baik di sekitar saya. Saya bisa menjadi pemakai, dulu gak pemakai, tapi ketika di lapas ini saya menjadi pemakai karena saya bergaul, mencontoh, tanpa saya sadari, saya akhirnya ikut menjadi pemakai narkoba. Dan banyak hal. Ketika kita boleh melihat seseorang, ketika kita boleh mencontoh, meneladani seseorang, atau situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, maka baiknya kita mencontoh yang baik, yang benar, dan sebisa-bisanya menghindari diri dari contoh yang tidak baik. Tidak ikut-ikutan dan tidak terpengaruh pada hal-hal yang megah, yang indah, yang bebas, padahal adalah kesalahan yang dilakukan. Sebenarnya dia nggak mau keluar masuk ibadah, tapi karena dia melihat teman-temannya, kenapa dia bisa, aku tidak bisa. Sebenarnya dia tidak mau untuk ribut dalam ibadah, tapi dia mencontoh orang-orang yang berribut dalam ibadah. Kenapa dia bisa? Aku pun bisa melakukan hal-hal yang sama dia lakukan dalam ibadah.
sebenarnya dia baik, tidak mau ngomong jorok, ngomong kotor, tapi karena dia merasa bahwa dia aja bisa, kenapa aku tidak bisa? Akhirnya dia salah meneladani, salah mencontoh, salah melihat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar. Paulus dalam suratnya ke dalam jemaat Roma dalam perikop ini menyatakan bahwa Abraham adalah contoh yang baik. Abraham adalah teladan yang baik, tidak hanya perlakuannya, tidak hanya tutur sapanya, tapi lebih kepada imannya. Abraham adalah teladan iman yang sempurna dalam kehidupan manusia, yang baik dibandingkan dengan iman-iman orang lain, sehingga dia pun dijuluki, disebut sebagai bapa segala orang yang beriman, bapa segala orang yang percaya. Ada dua hal yang membuat Abraham menjadi teladan iman. Yang pertama, karena imannya kepada Allah, dia bukas, dia pergi, dia keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian yang sebenarnya dia tidak tahu apa, bagaimana, di mana dan seperti apa tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di dok Tuhan dewata bukas maho ho dohot pinopan. Pergilah, keluarlah dari tempat kelahiranmu yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dengan iman dia berangkat, sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus berangkat. Sekalipun dia tahu sadar ada banyak kendala, ada banyak tantangan dalam perjalanannya, tapi dia berangkat tanpa memperhitungkan banyak hal. Dia percaya, dia mengimani. Yang kedua, karena imannya kepada Allah, dia memiliki keturunan. Dia memiliki anak seperti pasir di lautan dan bintang-bintang di angkasa. Banyaknya keturunan Abraham. Sekalipun secara logika mungkin tidak mampu, karena pada saat itu berfirman Tuhan, usia Abraham sudah kira-kira 100 tahun dan usia Sarah istrinya sudah juga tua dan rahimnya sudah tertutup. Secara logika tidak mungkin, tapi Abraham tetap percaya bahwa keturunanku dinopalmu akan banyak seperti pasir di lautan dan seperti bintang-bintang di angkasa. Iman Abraham kepada Tuhan adalah iman namangulu, bertumbuh, hidup, teguh, kokoh kepada Tuhan. Iman Abraham bukan hanya iman yang hanya dengan kata-kata tanpa perbuatan. Iman Abraham bukanlah hanya sekedar klise atau pernyataan yang sederhana. Iman Abraham adalah iman yang tidak bimbang, iman yang tidak lemah. Sekalipun dia mampu dan bisa lemah, mengingat usianya, kedagingannya, fisiknya, dia bisa lemah. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia tidak lemah, tetap teguh sekalipun banyak cobaan, banyak tantangan yang dihadapinya. Iman Abraham adalah iman yang tidak melihat, tapi iman yang berharap terus kepada Tuhan. Iman yang tidak melihat, tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Abraham sadar dan mengetahui bahwa dengan mata jasmaninya dia tidak mungkin melihat bagaimana rencana Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam hidupnya. Tapi dengan imannya, dengan mata rohaninya, dia berjalan di dalam Tuhan dan percaya ada Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kepadanya dan dia bisa menjadi bahagia. Ayat 23 dan ayat 24 dalam perikop ini dikatakan, iman Abraham tidak diperhitungkan kepadanya saja, tetapi juga untuk kita yang percaya kepada Allah. Artinya apa yang dialami oleh Abraham karena imannya bukan bisa untuk si Abraham saja, tapi itu juga bisa mengalir dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya, sama seperti Abraham percaya kepada Allah. Kita juga bisa seperti Abraham yang dikasihi, yang dicintai, yang dipilih Allah bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena rajin ibadah, tapi Allah memilih kita karena kasih karunia, sola gracia, semua oleh karena kasih karunia, tanpa melakukan hukum Taurat, tidak lagi diperhitungkan. Sebab perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita dan menentukan kita masuk dalam kerajaannya. Perbuatan baik, rajin beribadah,
Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, duduk tenang, diam dalam beribadah, tidak menjamin dan tidak dapat mencuri perhatian Tuhan sehingga Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mau katakan I love you, aku mengasihimu, sekalipun kau bandel, sekalipun kau jahat, dia pasti bisa mengasihi kita. Bukan karena kita memoles diri agar seolah-olah baik, memberikan persembahan kepada Tuhan. No, Tuhan tidak suka. Yang Tuhan lihat adalah hati dan iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka berkat kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas tadi kita dengarkan, unang mati hatenga honna mora hangorauna. Unang mati hatenga nabisu habisu honna. Janganlah orang yang bijaksana, janganlah orang yang kaya, janganlah orang kuat memegahkan dirinya karena kekuatan, kekayaan, kebijaksanaannya. Itu tidak berlaku bagi Tuhan. Tapi ketika kita memiliki kekuatan, tapi ketika memiliki hal baik, kebijaksanaan, kekayaan, baiklah itu untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah beri kita hal-hal yang baik, bukan membuat kasih karunia Allah bertambah kepada kita ketika kita melakukan perbuatan baik, bukan. Tapi biarlah cinta Tuhan yang terus kita harapkan, kita rindukan. Melalui kasih dan cinta Tuhan, akhirnya pun kita melakukan perbuatan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua yang ada di tempat ini ada orang-orang yang patut kita contoh, kita teladani. Bisa saja kita katakan yang menjadi teladanku adalah bapakku, karena bapakku seperti ini. Yang menjadi teladanku adalah ibuku, saudaraku, abangku, adikku, bahkan para artis, kalangan muda, selebritis, bahkan di dunia pemerintahan. Aku mencontoh bagaimana pola pikir dari Presiden Soekarno, contohnya. Aku meneladani bagaimana cara kerja Jokowi yang terus bekerja tanpa henti dalam berdoa. Kita boleh meneladani siapa saja, tapi sesuai dengan firman Tuhan saat ini, apakah imannya pun dapat diteladani atau tidak? Boleh kita meneladani bagaimana dia hidup kudus, dilihat orang lain hidup dalam peribadahan dengan baik, tapi persoalannya, apakah imannya layak untuk diteladani? Teladanilah bagaimana orang yang kita teladani dalam hal imannya. Bagaimana dia mau percaya kepada Tuhan, bagaimana dia mau berserah diri kepada Tuhan. Teladani bagaimana dia mau tetap teguh beriman sekalipun dia memiliki banyak masalah. Dan matele, nggak putus asa, nggak bersungguh-sungguh sekalipun banyak persoalan hidupnya, gelombang hidup, badai yang menerpa hidupnya. Tapi ketika kita lihat dia adalah orang yang kokoh, yang kuat, tetap tersenyum walau banyak penderitaan, kita percaya ada kuasa Tuhan. Ada Tuhan yang berkuasa dalam dirinya. Sekalipun dia punya banyak masalah, tidak diperlihatkan kepada orang. Dia stres, dia depresi. Sekalipun dia punya banyak persoalan, dia tidak memperlihatkan kepada orang. Sehingga tanpa dia sadar, dia menjadi teladan atas imannya yang dilihat orang. Di samping itu, meneladani orang lain dalam banyak hal, khususnya dalam imannya, kita pun perlu untuk dapat diteladani. Kita pun perlu untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, khususnya iman kita, sehingga orang boleh melihat, oh, warga binaan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bukan hanya ditunjukkan pada perlakuan tindakannya dalam ibadah, tapi kepada imannya kepada Tuhan. Saya melihat ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup, sehingga banyak orang yang terberkati oleh karena iman kita. Sehingga banyak orang yang menjadi senang, menjadi terpuaskan oleh karena perkataan kita, oleh karena bagaimana kita menyatakan pendapat, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, dalam doa Tuhan. Mulai saat ini, buatlah diri kita menjadi contoh. Buatlah dirimu menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Dan jadilah kita
menjadi contoh, saling meneladani satu dengan lain dalam iman kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah. Sekalipun ada banyak masalah, kita percaya dalam masalah Tuhan ada berkuasa. Masalah itu, pencobaan itu, dan persoalan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi, untuk dijalani dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, percayalah, imani, dan aminilah firman Tuhan. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, sekalipun kita tidak dapat melihat situasi yang ada di depan kita, karena masih gelap apa yang akan terjadi di hadapan kita. Tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan terus menolong kita. Sekalipun kita tidak mampu berharap akan dunia ini, karena dunia ini boleh berubah-ubah, tapi berharaplah terus kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharaplah terus kepada Tuhan dan percayalah, berpengharapanlah kepada Tuhan. Teladanilah Yesus Kristus, Raja yang mulia, yang senantiasa memberikan hatinya untuk Tuhan. Kita percaya melalui iman Abraham yang kita sudah dengarkan dalam perikop ini, membuat kita semakin teguh, semakin takut akan Tuhan, dan semakin terus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman pada pagi hari ini, karena kami boleh disegarkan dan diingatkan kembali bahwa hidup kami harus menjadi contoh bagi banyak orang, contoh yang baik, dan kami pun perlu mencontoh, meneladani kebaikan orang lain, khususnya iman kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan terus menerus, biarlah Engkau tidak bosan untuk menegur, membimbing kami apabila kami masih saja tidak menghormati kekudusan ibadah Tuhan. Ampuni kami, jangan biarkan murka-Mu nyata atas hidup kami, tapi biarlah kasih-Mu yang lebih besar dari murka-Mu terhadap kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri.